Digitalisasi teknologi pertanian, bantu petani, dukung ketahanan pangan untuk menekan inflasi. Salah satu cara yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah untuk menekan laju inflasi adalah dengan program ketahanan pangan. Wujudnya, Pemprov Jawa Tengah menggandeng Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah untuk menerapkan digitalisasi teknologi pertanian kepada para petani. Cara ini pun diterapkan di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sejak tahun 2020, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melatih petani setempat untuk menerapkan digitalisasi teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian. Alatnya disebut digital farming, yang dapat dipakai untuk mengecek suhu tanah, pH tanah, suhu air, dan suhu udara. Dalam alat ini juga dipasang sensor NPK atau zat hara dalam tanah, sensor arah angin, dan sensor hujan. Alat ini berfungsi sebagai alat bantu petani untuk bercocok tanam. Berdasarkan informasi dari alat yang bisa dipantau di telepon genggam para petani melalui aplikasi tertentu. Alat digital farming, yang mana dia alat untuk mengecek dari pH tanah, suhu air, atau mungkin suhu ruangan juga dari sensor yang ditanam di situ apa aja, untuk NPK atau mungkin sensor itu yang sensor arah angin, mungkin juga DHT, juga ada sensor hujan di situ juga tertanam. Jadi kita mengecek agar supaya sebenarnya meringankan petani. Meringankan petani itu dari hasil-hasil data yang didapat oleh sensor tersebut nanti diaplikasikan ke dalam aplikasi kita ada di sini dari Permati Tandur. Satu alat ini mampu memantau 5 hektar sawah. Ada sebanyak 11 alat yang dipasang di areal persawahan dan sudah ditanam sejak tahun 2020. Dampaknya, hasil panen padi meningkat dari 7 ton menjadi 9 ton per hektar. Alat ini merupakan salah satu dari sekian banyak program yang dilihat oleh anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Sumatera Barat di Jawa Tengah pada Rabu pekan lalu. Pada kesempatan itu juga dilakukan perjanjian kerjasama antara Sumatera Barat dengan Jawa Tengah. Hampir semua ruang lingkup dilakukan kerjasama kedua provinsi, yang salah satunya adalah masalah pangan. Yang semakin berkurang akibat alih fungsi menjadi permukiman dan lebih efektif digunakan untuk gerakan pangan murah, bisa dengan fasilitas distribusi pangan. Nah itu apakah pengalaman di Jawa Tengah bisa dilakukannya di Sumatera Barat? Nah itu BI itu merasa ini peran BI itu di situ. Kira-kira ada di tempat lain yang bagus, kita share ke tempat kita berada di wilayah kerja BI. Nanti misalnya BI sendiri pun di masing-masing wilayah bisa melakukan hubungan di tadi gerakan pasar murah, distribusi pangan, BI juga bisa. Bapak Asisten sampaikan bahwa terkait dengan cabai dan bawang merah, Brebes menjadi salah satu sentra bawang merah yang selama ini juga ternyata sudah diekspor istilahnya ya, diekspor ke luar negeri maupun di provinsi-provinsi lain. Jadi menurut saya ini langkah yang sangat luar biasa dan Sumatera Barat ini yang pertama ada KAD dengan Provinsi Jawa Tengah khususnya terkait dengan pangan. Jawa Tengah adalah provinsi yang mendapat penilaian sebagai provinsi terbaik di Jawa dan Bali dalam pengendalian inflasi tahun 2024 ini. Bahkan pada Agustus tahun ini, terjadi deflasi mencapai 0,07%. Pada bulan Mei, inflasi sempat mencapai 2,66%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 5,97% pada Agustus 2024 ini. Sejatinya, karya wisata yang dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah Sumatera Barat harus diaplikasikan di kampung halaman. Sehingga karya wisata bukan sekadar kegiatan plesiran, seperti yang kerap terjadi selama ini. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Alat ini mampu